Odoi Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Odoi bersama Kang Odoi Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke sahabat, pada perjumpaan kali ini Kang Odoi akan mengulas tentang sejarah Peteng Cirebon. Sejarah Peteng Cirebon merujuk pada peristiwa sejarah yang masih gelap. Dinyatakan demikian karena ada potongan-potongan sejarah Cirebon yang sampai saat ini masih misteri karena sepertinya sengaja digelapkan oleh pihak-pihak tertentu agar jangan diketahui oleh orang banyak. Ya, menyikapi polemik yang terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan, bahkan terkesan berlarut-larut. Perebutan kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon antara Sultan Sepuh Alauda II yaitu Pangeran Raharjo Jali dari kakeknya Sultan Muhammad Jamaluddin Alauda sebagai Sultan Sepuh ke-10 dengan Sultan Sepuh ke-15 yaitu Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin yang sampai saat ini polemik tersebut belum bisa diselesaikan. Dan inilah yang dinamakan sejarah Peteng. Sejarah Peteng seperti ini sudah berlarut-larut dari zaman dahulu, sejak zamannya Sultan Matangaji dari tahun 1773. Jadi ini adalah kisah masa lalu tentang sejarah Peteng Keraton Kasepuhan Cirebon. Oke sahabat, silakan yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih ucapan yang sebanyak-banyaknya Kang Odoi haturkan buat sahabat yang masih setia bersama Kang Odoi Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, sejarah Peteng artinya sejarah gelap atau sejarah yang digelapkan oleh seseorang atau mungkin oleh siapa saja yang menggelapkan sejarah, istilahnya yang memanipulasi sejarah lah itu sahabat ya. Ya, peteng dalam bahasa Cirebon artinya adalah gelap. Oleh karena itu istilah sejarah peteng memang istilah yang banyak diajukan oleh banyak pihak sebagai sejarah yang masih belum terungkap ke permukaan, kecuali hanya ada dugaan, desas-desus belaka. Jadi tidak ada catatan yang memadai untuk dijadikan sebagai referensi. Sahabat, sejarah Peteng Cirebon yang dianggap sampai saat ini masih gelap, ini banyak pihak adalah dimulai dari menjabatnya Sultan Matangaji atau Safiuddin pada Keraton Kasepuhan pada tahun 1773 hingga tahun 1786 Masehi. Nah, pada era ini sejarah Cirebon dikaburkan oleh pihak tertentu hingga sejarah yang muncul ke permukaan pada Sultan Matangaji ini jadi tidak jelas. Sultan Matangaji adalah sultan yang menggagas pengusiran Belanda dari tanah Cirebon. Beliau merupakan sultan yang mula-mula menghendaki perjanjian antara Kesultanan Cirebon khususnya Kasepuhan dengan VOC Belanda ini dibatalkan. Pada masa sultan ini, Kesepuhan berupaya menyingkirkan Belanda dari Cirebon. Maka akibatnya Belanda dengan kekuatannya tentu memerangi Kesepuhan. Nah, akan tetapi berkat kepiawaian Sultan Matangaji, beliau menyingkir dari keraton agar keraton ini tidak menjadi sasaran amuk Belanda. Sultan Matangaji melakukan upaya penyingkiran Belanda dengan membuat markas-markas perjuangan yang ada di seluruh wilayah Kesultanan Kasepuhan. Dan pada akhirnya upaya Sultan Matangaji pun tersebut gagal
sebab beliau dapat ditangkap oleh Belanda dalam sebuah perundingan yang sebelum akhirnya wafat sebagai tahanan politik. Oke sahabat, jangan di skip dulu ya, jadi biar kita bisa lebih paham lagi. Kita lanjut sahabat. Perjuangan Sultan Matangaji dari tahun 1773 hingga tahun 1786 Masehi di dalam menentang Belanda sama sekali tidak dicatat dalam dokumentasi Kesultanan Kasepuhan. Ini sepertinya kisah mengenai Sultan Matangaji ini seperti haram dituliskan karena memang hal tersebut sebagai perintah langsung dari Belanda. Sebab kalau tercatat tentu perjuangan Matangaji ini akan dapat menginspirasi orang-orang Cirebon untuk melawan VOC Belanda pada waktu itu. Nah sahabat, meskipun demikian bukan berarti catatan mengenai Sultan Matangaji ini tidak ada sama sekali. Ada catatan tentang Sultan Matangaji dalam dokumentasi keraton, akan tetapi keraton menceritakannya sebagai seorang raja gila konon katanya. Banyak yang menyebabkan orang-orang terbunuh dalam hal lainnya juga, hal yang buruk-buruk yang diceritakan. Selain itu, tahta Kesultanan Kasepuhan dalam catatan keraton dilanjutkan oleh adik sang sultan yang berhak, yaitu bernama Ki Muda. Padahal dalam desas-desus secara lisan, orang yang menjabat sebagai Sultan Kasepuhan selanjutnya adalah bukan seorang ahli waris. Nah, problem semacam ini bahkan hingga kini masih menjadi polemik di Kesultanan Cirebon. Konon setelah wafatnya Sultan Matangaji maksudnya, kemudian kesultanan dijabat oleh Ki Muda sebagai Sultan Sepuh Cirebon ke-6. Nah, sedangkan Ki Muda tersebut juga Ki Muda, atau ada yang bilang Sultan Muda, yang bernama Sultan Hasanuddin yang menggantikan Sultan Matangaji. Ini ada beberapa versi yang simpang siur. Ada yang menurut fisiolog Cirebon, Ki Muda itu adalah paman Sultan Matangaji yang berasal dari garis keturunan ibunya dari Talaga, Majalengka. Ada juga yang berpendapat bahwa Ki Muda ini adalah adik ipar Sultan Matangaji yang juga kelak menjadi Sultan Kesepuhan ke-6 setelah wafatnya Sultan Matangaji. Nah, ada juga pendapat lain menurut Rafan S. Hisam pada Tribun News, ini dalam sebuah artikelnya, bahwa Sultan Matangaji sebetulnya mempunyai adik bernama Pangeran Suryanegara. Ini sebetulnya yang berhak menggantikan tahta Sultan Matangaji. Jadi Ki Muda ini sebetulnya tidak berhak atas tahta Keraton Kasepuhan Cirebon karena bukan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dan bahkan sahabat, mengenai kisah wafatnya Sultan Matangaji sendiri pun ini sampai saat ini masih misterius. Ada yang karena tragedi pembunuhan, ada juga karena meninggal dalam tahanan politik. Jadi wallahu alam, ini yang benarnya yang mana. Inilah sisi gelap sejarah peteng Keraton Kasultanan Cirebon. Nah, itulah sahabat sekilas tentang sisi gelap sejarah peteng Keraton Kasepuhan Cirebon yang sampai saat ini pun polemik antara Sultan Sepuh Aloida II Raharjo Jali dengan Sultan Sepuh ke-5 Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin. Sampai sekarang pun polemik ini belum bisa diselesaikan. Jadi sudah tidak aneh lagi bahwa terdapat sejarah peteng di Keraton Cirebon. Itulah memang faktanya sahabat. Dan mohon maaf buat para ahli sejarah
Dan apabila narasi yang Kang Odoy dapat sampaikan ini terlalu banyak kekurangan, karena inilah sepengetahuan Kang Odoy dari sebuah catatan artikel dari S. Hisam pada Tribun News, dan mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan renungan dan sebagai bahan perbandingan. Terima kasih. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, pijit juga lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.